Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera PKS mengkritik dipilihnya Juri Ardiantoro sebagai Ketua Pansel Timsel anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai Pansel seharusnya diisi figur yang netral dan tidak berafiliasi dengan kekuasaan. Saat ini Juri Ardiantoro menjabat Deputi 4 Kantor Staf Presiden yang membidangi informasi dan komunikasi. Sebelumnya Juri Ardiantoro juga merupakan Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu. Mardani mengingatkan bahwa proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu harus dimulai dengan baik, termasuk background para anggota pansel. Ya, kini kita akan berbincang dengan Zulfikar Arsesadikin, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Zulfikar. Selamat sore. Baik, apa kabar Pak Zulfikar? Baik. Baik, sehat walafiat. Bagaimana Mbak Prilia? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Zulfikar mengenai adanya kontroversi Timsel ini, yang mana ketuanya adalah mantan Timsel Jokowi. Tanggapan Anda seperti apa? Menurut undang-undang harus ada dari pemerintah, akademisi, atau masyarakat. Ketua Pak Juri Ardiantoro itu dari pemerintah ya. Saya kira ini pansel yang ya, kalau bahasa saya ini ciamik lah begitu ya. Mereka punya kapasitas, mereka punya kapabilitas. Bahkan saya berani mengatakan mereka punya rekam jejak yang di atas rata-rata juga. Sehingga saya dari Komisi 2 dari Golkar yakin dan percaya mereka bisa bekerja dengan ciamik lalu menghasilkan calon anggota KPU Bawaslu yang ciamik pula untuk memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan makin berkualitas. Berarti tidak ada masalah ya Pak Zulfikar ya? Tidak ada masalah. Kalau memang nanti ada kekhawatiran ya ayo kita sama-sama pantau, sama-sama awasi, sama-sama bantu agar Timsel ini memang bekerja sesuai dengan harapan. Nah, tolak ukur dan cara pengawasannya ini menurut Pak Zulfikar seperti apa seharusnya? Ya, kita berharap agar Timsel itu tidak hanya buka warung Mbak ya, tapi jemput bola gitu. Kalau menurut Timsel ada orang-orang dari warga negara kita yang memang secara administratif dan substantif memenuhi persyaratan, ya jemput bola gitu. Ajak mereka untuk ikut daftar gitu ya. Dan kita berharap juga Timsel nanti menghasilkan orang-orang yang berani, Mbak, berani menghadapi pemilu 2024 yang bagi kita, bagi bangsa Indonesia itu merupakan batu uji demokrasi yang kesekian kalinya. Oleh karena itu masyarakat dalam setiap tahapan seleksi nanti jangan sungkan untuk memberikan terus tanggapan informasi kepada Timsel terhadap calon-calon yang daftar tersebut, terhadap calon-calon yang setiap tahapan masuk lolos begitu sampai nanti 14 besar, 10 besar, bahkan sampai nanti Presiden menyerahkan ke DPR untuk fit and proper test begitu. Baik, Pak Zulfikar, kalau kita boleh sedikit melihat ke belakang mengenai Timsel yang dulu ini Pak Zulfikar, seperti apa evaluasi dari wakil rakyat kita atau anggota DPR? Menurut saya sih udah bagus ya, yang dulu juga. Nah, kita harapkan yang ini makin bagus. Tadi saya bilang harus cari orang-orang yang berani menghadapi pemilu 2024. Berikutnya ada harus pula mencari orang-orang yang siap untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan jalan keluar yang lebih tepat, sehingga tidak sekedar pengalaman di pemilu sebelumnya, tapi dia juga punya inisiatif begitu ya, dan siap untuk melakukan terobosan. Saya kira itu Mbak Prilia. Pak Zulfikar, kalau kita sudah tadi mendengar bagaimana Timsel sebelumnya sudah cukup baik ya melakukan pekerjaannya dengan memilih anggota KPU dan Bawaslu. Nah, kinerja atau mungkin bagaimana Timsel yang baru ini akan bekerja ke depan sedikit lebih berat karena harus memilih anggota KPU dan juga Bawaslu yang siap menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2024 di mana Pilpres, Pileg dan juga pilkada akan dilaksanakan secara serentak. Ya, menurut saya sih seperti yang disampaikan oleh Pak Bahtiar tadi ya, itu bagus. Tapi saya menekankan kembali, cari orang-orang yang tidak sekedar punya pengalaman, dia pernah mengikuti seleksi lalu dia lolos dan sekarang ini menjadi anggota KPU Bawaslu di pusat maupun di daerah begitu. Tapi cari juga dari background yang lain, misalnya dia pernah punya pengalaman profesional begitu, dia pernah punya pengalaman anggota
misalnya anggota DPD begitu, atau pernah menjadi kepala daerah sekunder yang tidak terafiliasi dengan partai politik yang sudah selesai gitu, yang memang mereka dengan pengalamannya itu siap untuk memberikan inovasi dan terobosan ya dalam rangka kita mensukseskan pemilu 2024. Sebab pemilu 2024 ini kan nanti akan bersamaan beberapa tahap itu dengan pilkada pemilihan serentak 2024. Tanpa kita bisa memastikan bahwa orang-orang itu berani lalu inovatif dan solutif, mereka nanti tidak akan banyak bisa memberikan jalan keluar terhadap masalah yang akan kita hadapi ke depan. Oke, lalu seperti apa poin-poin yang bisa Wakil Rakyat sampaikan atau Pak Zulfikar sampaikan kepada tim sel ini untuk memilih siapa-siapa anggota KPU Bawaslu yang akan dipilih untuk periode mendatang? Satu ya, tadi saya bilang jangan sekedar buka warung. Buka warung itu artinya mengumumkan pendaftaran terus diam gitu ya. Kedua, jemput bola. Siapa-siapa saja yang memang secara administratif memenuhi syarat, secara substantif dinilai itu memang mumpuni, ajak mereka untuk bergabung. Kita kan banyak nih ya warga negara kita yang bisa dan mampu untuk itu. Yang kedua, menurut saya dalam seleksi itu harus didalami betul dari sisi rekam jejak, dari sisi psikologi begitu ya, supaya memang kita menghasilkan orang-orang yang ke depan itu menurut saya itu berani membuat inovasi dan berani menyuguhkan terobosan untuk menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi gitu. Selain memang ya harus tetap netral, harus tetap mandiri, terus independen begitu ya. Tapi ke depan yang kita butuhkan itu. Baik. Begitu Mbak Aprilia. Pak Zulfikar, kalau kita membahas mengenai tim sel yang sudah dibentuk oleh Pak Presiden ini, agar tidak terjadi hal-hal yang bagaimana ini bisa mementingkan kepentingan tertentu begitu, perlukah adanya tim pengawas Pak untuk bisa mengawasi kinerja dari tim sel ini? Ya mengawasi masyarakat dan kita nanti Komisi 2 ya, kita ini juga mereka lebih transparan dan mereka sudah berjanji melalui ketua tim sel ya Pak Juri Ardiantoro ya. Saya akan pastikan, saya akan jamin, yang saya dengar begitu, yang saya baca begitu, bahwa tim sel akan bekerja. Tapi bagaimana caranya Pak untuk bisa mengawasi secara langsung, apalagi tim sel begitu? Bagaimana Mbak Aprilia? Bagaimana cara mengawasi secara langsung bagi tim sel untuk masyarakat bisa mengetahui? Ya, dilihat dengan apa? Kalau cara kerja mereka tentu kita nggak akan terlalu banyak tahu, tapi yang jelas apakah mereka memang terbuka, transparan begitu? Apakah mereka adil gitu ya? Itu sebenarnya bisa juga. Nanti DPR juga dalam setiap tahapan bisa juga memanggil. Walaupun kita perlu hati-hati juga, jangan sampai nanti kita dibaca intervensi atau mau campur tangan terlalu jauh begitu ya. Dan terhadap calon-calon yang daftar, masyarakat bisa memberikan tanggapan siapa-siapa saja ini sampai ke nanti fit and proper test di DPR Komisi 2. Nah, kita ajak, ayo masyarakat, kalau memang sama-sama kita ingin tim sel itu bekerja menghasilkan calon-calon yang lebih mumpuni dari periode sebelumnya, ya kita pantau, kita awasi bersama, kita berikan respon gitu. Jangan dibiarkan gitu. Jangan kita hanya sekedar berharap tanpa kita melakukan pengawasan terhadap kerja tim sel tersebut. Begitu Mbak Aprilia. Bagaimana tim sel ini bekerja Pak Zulfikar, meskipun yang kita ketahui kriteria yang akan dicari begitu untuk calon anggota KPU dan Bawaslu sudah diatur dalam undang-undang. Perlukah ada tambahan poin-poin lain Pak Zulfikar menurut Anda sebagai wakil rakyat, seperti mungkin tes kesehatan atau tes psikologi begitu? Ya perlu juga menurut saya, ya silakan aja. Yang penting itu memang cara kerja dan sistem kerja, lalu tes-tes yang mereka lakukan itu dalam rangka menghasilkan calon-calon KPU Bawaslu yang tadi saya sampaikan Mbak, yang berani, yang mampu menyuguhkan inovasi dan terobosan untuk menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi pada pemilu 2024 gitu. Baik, itu tadi kalau bicara soal bagaimana kinerja tim sel. Bagi para calon-calon anggota Bawaslu dan KPU, pesan dari Pak Zulfikar apa ini? Ya,
menurut saya persiapkan diri betul lah gitu ya, terutama bagi yang sudah punya pengalaman gitu, kuasai apa yang menjadi materi, lalu pelajari apa yang memang sedang terjadi dan akan terjadi, lalu tawarkan begitu, tawarkan sesuatu yang memang benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi secara inovatif dan terobosan yang solutif begitu ya. Kita undanglah, kita minta juga jangan diundang lewat pengumuman saja. Yang saya bilang tadi tuh ya, jemput bola lah Timsel ini. Timsel kan pasti dengan pengalaman mereka yang banyak, mereka berkali-kali menjadi Timsel untuk lembaga negara yang lain begitu, pasti mereka sudah ada pandangan nih siapa-siapa yang memang pantas, layak, lebih pantas, lebih layak begitu. Berarti sekali lagi anggapan masyarakat mengenai adanya di kekhawatiran independensi yang ada di tubuh Pansel tidak perlu dikhawatirkan kembali begitu ya Pak Zul ya, terkait dengan kedekatan Ketua Timsel dengan Pak Joko Widodo karena beliau merupakan mantan Timses Jokowi. Kekhawatiran itu kita pastikan dengan memantau, mengawasi apa yang mereka kerjakan gitu. Bukan sekedar untuk khawatir. Dan kita siap, anggota DPR mendengarkan Komisi 2, dan kita juga siap nanti pada saat fit and proper test kita akan minta juga tanggapan masyarakat, dan akan kita pastikan bahwa 7 orang dan 5 orang anggota KPU Bawaslu 2022-2007 itu orang-orang yang mumpuni untuk menyelenggarakan pemilu 2024. Atau mungkin harus ada yang dilakukan, mungkin Pak Zulfikar, perlu ada yang harus dilakukan oleh Timsel untuk bisa membuktikan ke masyarakat atas keraguan ini? Ya, kalau ada persoalan terbuka saja disampaikan ke masyarakat, menurut saya begitu, dan tidak perlu mereka menutup-nutupi gitu. Kalau memang ada yang dirasa ada tanggapan masyarakat begitu terhadap figur-figur tertentu, ya disampaikan saja. Kenapa ini masuk, kenapa ini lolos, kenapa ini tidak lolos gitu. Buat yang lebih objektif lah ukuran-ukuran itu, dan buat masing-masing tahapan itu bisa dinilai juga oleh masyarakat. Oh, memang ini orangnya bagus, oh memang orangnya patut dan layak, oh memang seleksinya tahap demi tahap, tes demi tes itu memang terukur begitu, ada parameter yang digunakan secara saintifik gitu. Saya kira itu, Mbak Aprilia. Baik, berarti segala kontroversi yang ada di balik Timsel ini tidak perlu dikhawatirkan karena bisa ditunjukkan begitu ya, dengan proses yang transparan dan juga sistem yang baik agar bisa diakses oleh masyarakat begitu Pak Zul ya. Terima kasih Pak Zulfikar sudah bergabung bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Pak Zulfikar. Ya, Pak, juga untuk Mbak Aprilia dan seluruh pemirsa kita. Terima kasih Pak. Ya, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.